warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Yolanda Angelina Faraci dengan NPM 23580310004 sebagai moderator dan rekan-rekan saya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalista Uliamaki, NPM 23180310022. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfi Soliha dengan NPM 238031024. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hayat Saniaga dengan NPM 23180311048. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan poster kami dengan judul Pemanfaatan Aldehida dalam Kehidupan. Pada poster ini, kami akan menjelaskan 6 poin penting tentang aldehida, yaitu antara lain yang pertama pengenalan gugus fungsi aldehida, yang kedua gambar struktur aldehida, yang ketiga sifat fisiko-kimia aldehida, yang keempat pemanfaatan aldehida, yang kelima himbauan dan dampak bahaya dari penggunaan aldehida, dan yang terakhir yaitu contoh identifikasi analisis aldehida. Yang pertama adalah pengertian aldehida atau pengenalannya. Aldehid merupakan suatu senyawa dengan gugus karbonil yang terikat pada ujung molekulnya. Gugus fungsi aldehid mempunyai satu atom hidrogen yang terikat pada atom karbon karbonil. Gugus sisanya dapat berupa atom hidrogen lain atau gugus organik alifatik maupun aromatik. Rumus umum aldehid yaitu RCHO, gugus fungsi aldehid yaitu CHO. Boleh dilihat gambarnya? Baiklah, seperti yang dijelaskan pada pengenalan, bahwa aldehid mempunyai satu atom hidrogen yang terdapat pada sisi kanan dan atom hidrogen tersebut terikat pada atom karbon karbonil. Atom karbon karbonil yaitu atom C yang berikatan rangkap 2 dengan atom O. Gugus sisanya dapat berupa atom hidrogen lain atau gugus organik alifatik maupun aromatik. Yang di sebelah kiri ada gugus yang terikat yaitu R, dan yang di sebelah kanan itu ada gugus aromatik. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada sifat fisika dan kimia yang berperan dalam menentukan sifat fisika dan kimia dari aldehid, yaitu gugus karbonilnya. Gugus karbonil ini merupakan gugus yang terdiri dari atom karbon yang terhibridisasi sp2 dihubungkan dengan atom oksigen yang mempunyai ikatan rangkap yang merupakan ikatan sigma dan ikatan pi. Oke, yang pertama itu ada wujudnya. Anggota aldehid yang lebih rendah itu memiliki atom karbon hingga 10 adalah cairan yang mudah menguap dan tidak berwarna, kecuali formaldehid yang berbentuk gas pada suhu biasa. Sedangkan aldehid yang lebih tinggi itu berbentuk padat dengan bau buah. Yang kedua, titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh aldehid ini lebih rendah dibandingkan dengan alkohol dengan massa serupa karena tidak membentuk ikatan hidrogen. Sedangkan titik didih aldehid itu lebih tinggi dibandingkan alkana dan eter dengan massa serupa karena aldehid memiliki interaksi dipol-dipol. Yang ketiga yaitu ada kelarutan. Aldehid dengan berat molekul rendah yaitu terdiri dari atom karbon kurang dari 5 dapat larut dalam air. Sedangkan aldehid dengan berat molekul tinggi terdiri dari atom karbon 5 atau lebih tidak dapat larut dalam air. Itu bisa dilihat dalam gambar. Kalau gugus ikatan rangkap karbon dengan oksigen dapat berikatan dengan hidrogen dengan molekul air karena atom oksigen pada gugus karbonil mempunyai muatan parsial yang negatif, yang menarik muatan parsial positif pada atom hidrogennya dalam molekul air. Hal inilah yang membuat aldehid dengan berat molekul rendah itu dapat larut dalam air. Yang keempat yaitu ada aldehid. Yang keempat itu ikatan. Aldehid tidak mengandung ikatan hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen. Tetapi aldehid dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Yang kelima yaitu kepolaran. Aldehid itu bersifat polar sehingga membuat titik didih aldehid lebih tinggi dibandingkan titik didih hidrokarbon, namun tidak sepolar molekul yang dapat berikatan hidrogen. Mungkin ada sedikit tambahan dari sifat fisika dan kimia aldehid, yaitu yang pertama ada daya hantar listriknya. Aldehid merupakan senyawa non-elektrolit dan kereaktifan aldehid ini lebih tinggi dibandingkan dengan keton. Hal ini dapat dilihat dari sifat reduktor kuat yang dimiliki oleh aldehid. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan aldehida. Jadi ada 6 contoh yang saya ambil untuk pemanfaatan aldehida ini. Yang pertama adalah formaldehid yang dapat digunakan untuk membasmi sebagian besar bakteri sehingga sering digunakan sebagai disinfektan dan juga sebagai bahan pengawet. Yang kedua yaitu aseton. Aseton ini dapat digunakan untuk menghapus kuteks. Cairan ini juga digunakan sebagai bahan pelarut, cat, lilin, resin, plastik, dan lem. Yang ketiga, beberapa aldehid alami digunakan sebagai penyedap makanan dan wewangian. Contohnya yaitu benzenaldehid, yaitu almond, dan sinamaldehid, yaitu cinnamon. Yang keempat, ada dihidroksiaseton atau DHA yang digunakan sebagai bahan dalam produk sunless tanning. Yang kelima, ada 2-heptanon yang digunakan untuk perisa makanan, parfum, dan pelarut dalam pernis cat. Yang keenam, ada Kempor yang digunakan sebagai obat sesak nafas dan pengobatan untuk antiinflamasi seperti reumatisme dan nyeri otot. Selanjutnya yaitu tentang himbauan dan dampak bahaya dari penggunaan aldehida bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi untuk himbauan penggunaan produknya yaitu dalam penggunaan produk yang mengandung gugus aldehid perlu diperhatikan petunjuk dan penggunaannya. Serta diikuti dengan cermat. Baca label, hindari kontak dengan mata dan kulit. Serta simpan di tempat yang aman dan sesuai. Jika ada efek samping, segera konsultasikan ke dokter. Nah, ada beberapa efek samping atau dampak negatif dari penggunaan produk formalin ini. Yang berlebihan itu dapat menyebabkan iritasi pada mata dan hidung hingga tenggorokan. Lalu ada paparan formalin dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, termasuk bronkitis dan asma. Selanjutnya dapat terjadi iritasi ekstrim pada sapu lendir dan pada beberapa orang mungkin akan mengalami reaksi alergi atau dermatitis sehingga paparan formalin dapat mengiritasi kulitnya. Lalu yang terakhir itu formalin memiliki potensi karsinogenik. Formalin dianggap sebagai bahan karsinogenik yang berarti dapat meningkatkan risiko kanker, terutama kanker nasofaring. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu tentang contoh identifikasi analisis aldehida dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai identifikasi atau analisis untuk mengetahui gugus aldehid pada suatu sampel. Jadi untuk menganalisis aldehid dapat dilakukan dengan beberapa uji. Di sini saya akan mengambil dua contoh uji, yaitu uji Tollens dan uji Vehling. Di mana saya akan mengambil contoh keduanya menguji sampel formaldehid, di mana formaldehid adalah bentuk paling sederhana dari aldehid itu sendiri. Jadi yang pertama adalah uji Tollens. Jadi uji tolerance adalah uji yang digunakan untuk membedakan antara aldehid dan keton. Nah, uji tolerance ini menggunakan reagen yaitu AgNO3. Pada uji tolerance akan terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat dan ion Ag+ yang terdapat pada reagen tolerance direduksi menjadi logam Ag. Nah, perak itu kemudian mengendap sebagai cermin pada permukaan dalam tabung reaksi. Nah, reaksi ini dapat terjadi pada aldehid, sedangkan jika sampel tersebut merupakan keton, maka tidak akan terjadi perubahan reaksi apapun. Nah, dapat dilihat pada reaksi yaitu formaldehid ditambah reagen Tollens menjadi asam karboksilat. Dengan kita tahu rumus asam karboksilat adalah RCO dan R kembali yang kemudian ada double bond O di atas C-nya. Kemudian ditambah menjadi 2Ag dan NH dan H2O. Nah, itu merupakan hasil di mana Ag-nya yang mengendap dan kemudian membentuk endapan cermin perak. Selanjutnya uji Vehling yaitu adalah uji kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gugus aldehid dalam suatu senyawa organik, khususnya karbohidrat. Nah, di uji Vehling ini digunakan reagen Vehling A dan reagen Vehling B, di mana reagen Vehling A terdiri dari larutan CuSO4 dan Vehling B terdiri atas campuran larutan NaOH dan larutan kompleks CuSO4. Nah, berdasarkan hasil pengujian formaldehid itu sebelum dipanaskan berwarna bening dengan endapan biru dan setelah pemanasan terbentuk endapan merah bata. Aldehid lebih mudah dioksidasi dibandingkan keton. Oksidasi aldehid menghasilkan asam dengan jumlah asam karbon yang sama. Dengan jumlah atom karbon yang sama. Kemudian formaldehid dapat dalam reaksi Vehling akan mereduksi tembaga sehingga terbentuk endapan Cu2O yang berwarna merah bata, menandakan formaldehid tergolong gugus aldehid. Sekian penjelasan dokter.
Baiklah, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga poster ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.